Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bos Kalova bersama Akbar di sini. Saya ucapkan semoga hari ini kalian lalui dengan penuh kebahagiaan ya. Dan di edisi Minggu Kelabu ini ada sebuah film zombie untuk menemani para Jonas biar nggak tambah ngenes. Sebuah film zombie yang berbeda dari biasanya. Jika film zombie biasanya menyeramkan, namun film ini justru mengkocakkan. Seperti apakah kekocakannya sebuah film yang rilis di tahun 2009 ini? Dan inilah Zombieland. Film memperlihatkan situasi dan kondisi Amerika Serikat yang porak-poranda akibat terjangkitnya wabah zombie atau dengan nama apokaliptik. Without people. And there are no people here. This is now the United States of Zombieland. Dan selang 2 bulan kemudian kita diperlihatkan seorang mahasiswa Jonas yang polos tapi Victor. Dia bernama Columbus, Ohio sebagai satu-satunya orang yang selamat di tempat itu. Itu semua bukan karena dia kebal karena pernah dibantu 40 hari, melainkan karena si Jones ini mempunyai kepribadian yang tertutup, juga aturan-aturan yang ia buat sendiri agar bisa bertahan hidup di situasi tersebut. Namun dirasa lokasi itu sudah tidak aman lagi, lantas ia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari orang-orang yang selamat. Juga ia berniat untuk menemui orang tuanya. Tapi di tengah ia sedang berjalan kaki, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Sontak Columbus pun bersiap siaga. Dan ternyata sang pengendara mobil itu adalah seorang pria tua yang terlihat lebih kuat dan pemberani. Dia bernama Telehes. Dan kini mereka saling menodongkan senjata hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Tapi melihat kode yang diberikan Columbus, lantas Telehes pun paham bahwa Columbus sedang membutuhkan tumpangan. Melihat itu, Telehes pun mempersilahkan Columbus untuk ikut dengannya. Tapi saat Columbus baru masuk ke mobil, ia pun melakukan aturannya yang ke-31 yang berbunyi periksa kursi belakang. What are you looking for? Nothing, I have this list. No one back. Dan sebagai tanda perkenalannya mereka pun bersulang. Tuh kan udah saya duga, ternyata si Columbus malah membuang minuman tersebut tanpa sepengetahuan Telehes. Dan seketika Columbus pun berkata, saya sukanya nutrisari dingin pak, yang dipecahnya pakai batu yang dibungkus plastik. Melihat permintaan minuman yang sulit dikabulkan, Telehes pun tancap gas dari sana untuk mencari tempat perlindungan. Namun di tengah perjalanan Telehes melihat truk roti yang terjungkal di jurang. Lantas Telehes pun berniat untuk memeriksanya guna mencari roti kesukaannya, yaitu roti Twinkie. Tapi Columbus justru melakukan aturannya yang ke-18, yakni pemanasan. Seketika Telehes pun berkata, wangel wis wangel iki bocah. This Twinkie thing, it ain't over yet. Lalu karena dirasa roti yang ia cari tak ditemukan, lantas mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan saat itu pula mereka saling bercerita di mana Columbus ternyata seorang yang sangat takut dengan badut dan Santa Claus. Juga ia menceritakan pengalaman pertamanya bertemu dengan zombie. Kejadian itu terjadi pada suatu waktu saat Columbus sedang main game di apartemennya. Tiba-tiba seorang wanita mendatanginya. Wanita ini merupakan penghuni kamar lain di apartemen itu. Nah, si wanita ini memohon untuk meminta pertolongan kepada Columbus, dan di sini Columbus tidak menyadari tentang apa yang terjadi dengan si wanita ini saat di luar sana. Ya iyalah, namanya juga Jonas, boro-boro mikir ke sana. Ada cewek yang masuk ke kamarnya, baginya adalah rezeki nomplok. Tapi yang dirasa rezeki ternyata justru berujung petaka. Karena saat Columbus terbangun dari tidurnya, ternyata si wanita ini telah berubah menjadi zombie dan berusaha memakannya. Dan kita kembali lagi ke Telehes dan Columbus yang sedang dalam perjalanan. Dan kali ini giliran Telehes yang bercerita bahwa Telehes dulunya tinggal bersama anaknya karena telah bercerai dengan istrinya.
Juga ia tinggal bersama anjing kesayangannya, tapi karena wabah zombie ini sehingga mereka tewas, dan dari kejadian inilah membuat rasa kebenciannya pada para zombie. Dan akhirnya kini mereka berdua sampai di sebuah minimarket untuk mencari roti Twinkie. Tapi bukannya bersiap dengan alat pembasmi zombie, Teles justru membawa gitar. Mau konser dador lupa. Don't swing, don't swing! Swing! Come here, big fella. Just gonna take a little off the top. Oh, ternyata kita telah salah meremehkan orang cuy. Karena Teles dengan apa saja ia sangat lihai membunuh para zombie. Dan setelah dirasa semua zombie sudah KO, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang wanita yang meminta tolong. Yang mana ternyata wanita ini bersama adiknya. Wanita ini bernama Wichita. Ia mengatakan jika adiknya telah terinfeksi zombie. Lalu menyadari itu, Teles pun bersiap untuk menembak adik Wichita. Tapi belum sempat menarik pelatuknya, Wichita mengatakan, "Gimana jika saya saja pak yang menembaknya?" Dan setelah Wichita memegang senjata, oh ternyata dia berbohong. Kini ia justru menodongkan senjata itu ke Teles. Wait, why are you guys doing this? Well, better you make the mistake of... Dan setelah adik kakak itu memegang senjata semua, mereka berdua pun membawa mobil Teles. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa motif Wichita merampas itu semua adalah untuk menepati janjinya pada adiknya yang bernama Little Rock, yaitu untuk pergi ke taman hiburan bernama Pacific Playland. Di sisi lain terlihat Teles dan Columbus yang masih mencari mobil pengganti dengan berjalan kaki. Tapi karena kesalahannya Teles pada yang terjadi sebelumnya, yakni berniat mencari roti kesukaannya, malah dirampas. Lantas Teles pun melampiaskan pada mobil butut yang juga termasuk mobil paling ia benci. It's what's left of your mind. Well, if it makes him happy and keeps him from using shit. I want my caddy back! Hingga akhirnya Teles pun menemukan mobil yang menurutnya sangat cocok untuk perjalanannya. Tak disangka kemujuran berpihak pada mereka, karena ternyata di dalam mobil itu terdapat senjata yang sangat komplit. Sontak Columbus pun kegirangan. Kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tergeletaknya mobil sebelumnya yang telah dirampas kini terparkir di tengah jalan. Sontak Teles pun memeriksanya, namun ternyata mobil itu kosong. Dan Teles pun kembali. Oh ternyata karena hal itu Teles pun menggerutu pada Columbus dan berkata, "Hey Jonas, masa kowe kalah sih karo bocil FF 12 tahun?" Dan Columbus pun menjawab, "Si bocil ini menyelinap tanpa suara pak. Udah kayak cowok di WA sama ceweknya. Lagi sepi nih." Lalu karena itu mereka kini dijadikan sandera oleh adik kakak itu. Dan di sini diketahui jika di kasus ini bukan sepenuhnya kebodohan dari Columbus, melainkan kecerdasan dari adik kakak ini, di mana mereka ini mengatakan jika dulunya sering menipu lelaki mata keranjang dengan modus cincin, di mana Wichita pura-pura kehilangan cincin tunangan dan mengatakan akan memberi imbalan yang besar bagi yang menemukannya. Dengan modal kecantikan dan iming-iming nomor HP palsu juga imbalan, siapa coba lelaki yang gak tergiur. Kemudian Little Rock beraksi sebagai penemu dan si lelaki itu pun berani menebus setengah dari imbalan yang dijanjikan Wichita. Yang padahal cincin itu hanyalah cincin murahan yang mereka beli di mamang-mamang depan SD yang sengaja mereka berdua beli untuk modus penipuan. Dan kita kembali lagi ke Columbus dan Teles yang sedang disandra. Melihat keanehan itu, si Jones pun mengatakan kenapa di situasi hidup mati di tengah zombie mereka tidak bekerja sama saja. Karena perkataan si Jones pun mereka bersepakat untuk bekerja sama mengantarkan ke tujuan masing-masing. Dan terlebih dahulu mereka mengantarkan ke tujuan Columbus untuk bertemu orang tuanya. Tapi karena Columbus pun sudah tahu dari kabar sebelumnya bahwa di sana tidak ada yang selamat termasuk orang tuanya. Juga dalam diamnya telah tumbuh rasa lope pada Wichita, ia pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk selalu ikut kemanapun Wichita pergi. Si Jonas udah mulai bucin nih guys. It wasn't just because I had nowhere else to go. That's where I wanted to be.
Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya, yaitu ke Pacific Playland. Tapi di tengah itu mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah toko souvenir guna melepas rasa bosan. Dan terlihat aksi santainya Teles dalam membunuh zombie. Tapi Teles mengatakan jika ia masih kalah dengan seorang nenek yang mendapatkan penghargaan Zombie Kills of the Week karena membunuh zombie dengan cara To Sister Cynthia Knickerbocker. Poor flat bastard. Dan kita kembali lagi ke mereka berempat, di mana mereka menghancurkan semua isi di toko tersebut dengan dasar aturan Columbus ke-32 yang berbunyi nikmatilah hal-hal kecil. Sometimes Tallahassee's right. You gotta enjoy the little things. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Pacific Playland. Mereka pun saling bergonta-ganti pengemudi karena perjalanan yang jauh, tapi tak ada yang tahu pasti letak keberadaan Pacific Playland. Wangel meneh iki. Hingga mereka pun sampai di Hollywood, lalu salah satu dari mereka turun untuk mengambil peta dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan kini mereka yang masih berada di Hollywood, lantas Teles pun tak mau membuang kesempatan itu untuk bertemu aktor favoritnya bermodal peta tersebut. Dan benar saja mereka menemukan rumah aktor itu dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Karena melihat luasnya rumah itu, Wichita pun bermain golf di dalamnya yang tanpa sengaja bola itu mengenai wajah Teles. Di tengah menahan rasa sakitnya, tiba-tiba sesosok makhluk mendatanginya. I'm sorry. I didn't know that it was you. Oh, ternyata itu adalah Bill Murray, sang pemilik rumah juga aktor favorit Teles yang merias wajahnya bak zombie. Itu semua ia lakukan agar bisa berbaur dengan para zombie sehingga ia pun bisa bertahan hidup hingga kini. Melihat aktor favoritnya masih selamat, Teles pun kegirangan. Dasar Pak Tua tak tahu dimalu. I had to get that out. I don't mean to gush. This is so... No, I've seen every one of your movies 1,000,000 times in the Di sisi lain, Columbus yang sedang menonton bioskop rumah bersama Little Rock mulai melancarkan aksinya dengan menanyakan beberapa hal tentang Wichita. Right, there's nothing on distance or anything. Single. Right, there's nothing on distance or anything. You know, if you can have a type, what would that be? Dan di tengah si Jonas bertanya-tanya, tiba-tiba Bill Murray datang. Sontak Columbus pun menembaknya karena ia mengira zombie. Lalu di keesokan paginya mereka pun mengadakan upacara perpisahan untuk Bill Murray. Dan setelah upacara itu, karena sang tuan rumah telah tiada, mereka pun menjadikan rumah itu seperti rumah sendiri. Dan terlihat Teles yang sedang mengajarkan pada Little Rock cara menembak yang benar seperti di game FF. Sementara itu Columbus sedang berduaan di sebuah kamar bersama Wichita, mengobrol kesana kemari dengan modus ia seumur hidupnya tak pernah menggarap ladang. Melihat itu, Wichita menaruh belas kasih pada si Jonas bahwa Wichita mau kok. Berhasilkah si Jonas menggarap ladang? Hey, little help moving the couch? Oh, ternyata Teles malah datang di saat yang tidak tepat. Dan singkat waktu, Columbus pun terbangun di pagi hari karena teriakan Teles yang mengatakan Wichita dan Little Rock pergi membawa mobil mereka menuju ke Pacific Playland. You were like a giant cock-blocking robot, like developed. Dan setibanya di sana, Wichita langsung mencari panel untuk menyalakan semua wahana. Kemudian mereka berdua pun menaiki sebuah wahana dengan penuh kebahagiaan. Tapi mereka tak menyadari apa yang mereka lakukan itu sangat membahayakan. Karena tanpa mereka sadari bahwa cahaya lampu dan suara bising dari wahana itu akan mengundang para zombie.
Dan kini para zombie dengan jumlah yang tak sedikit mulai mengejar mereka. Sambil berlari, Wichita terus menembaki hanya untuk sekedar memperlambat para zombie. Di sisi lain, Columbus yang sudah jatuh hati kepada Wichita berniat untuk menyusulnya ke Pacific Playland. Sementara itu Teles memilih untuk pergi ke tujuannya, yaitu ke Meksiko, dan meninggalkan Columbus. That's the worst goodbye I've ever heard. Tell the ladies I said hey. Tetapi melihat Columbus yang tidak memungkinkan untuk dibiarkan pergi sendiri, akhirnya Teles pun memutuskan untuk pergi bersama Columbus untuk membawa kepada pujaan hatinya. Sementara itu Wichita dan Little Rock masih berusaha bertahan hidup dengan menaiki sebuah wahana histeria untuk bisa terbebas dari sergapan para zombie. Tapi mereka terlihat putus asa karena perlahan-lahan wahana itu akan turun ke bawah. Karena memang wahana itu memiliki sistem pergerakan yang seperti itu. Di tengah mesin yang akan turun ke bawah, Little Rock mencoba menembak pusat kendali. Awalnya memang gagal. Namun Little Rock teringat cara menembak yang telah diajarkan oleh Teles hingga ia pun berhasil. Kemudian Teles dan Columbus pun sampai di lokasi itu. Melihat Wichita dan Little Rock yang sangat membutuhkan bantuan, Teles pun dengan segera membuat kebisingan dengan membunyikan trompet guna mengalihkan perhatian para zombie dan memberi ruang gerak pada Columbus agar bisa menolong Wichita dan Little Rock. Dan di sini Teles menunjukkan skill menembaknya dengan baik, seolah-olah ia sedang bermain dengan para zombie-zombie tersebut. Ia menaiki wahana untuk membunuh zombie-zombie itu yang terus saja mengejarnya. Sementara itu Columbus berusaha menyelamatkan Wichita dan Little Rock terlebih dahulu, tapi tiba-tiba ia dihadang oleh zombie badut yang mana sudah saya ceritakan di awal bahwa ia sangat takut dengan badut. Namun demi sang pujaan hati, ia pun mengesampingkan rasa takutnya dan membunuh zombie badut itu dengan sebuah palu. Dan setelah membunuh zombie badut itu, Columbus pun langsung menyelamatkan Wichita dan adiknya yang terjebak di wahana. Oh, ternyata Columbus berhasil menyelamatkan mereka. Secara otomatis, dia mendapatkan hadiah yang takkan terlupakan. Dan di sisi lain, Teles yang sudah membunuh semua zombie kini melihat dari kejauhan dan langsung mendatangi sebuah toko. Tidak lain tidak bukan, pasti untuk mencari roti Twinkie. Namun persediaan roti Twinkie yang diinginkan sudah hancur oleh Columbus yang refleks karena mendengar suara pergerakan yang ternyata cuma seekor tikus. Di tengah itu mereka berdua segera keluar karena mendengar suara mobilnya yang dibawa oleh Wichita. Ternyata berhenti. Little Rock melemparkan roti Twinkie yang ia dapatkan kepada Teles. Dan kini terlihat Teles yang sangat bahagia. Hingga akhirnya mereka pun bersepakat untuk menjalani bersama perjalanan mereka. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengenyangkan bagi Teles. Film yang sangat cocok untuk hiburan bagi para pecinta film komedi karena alur dan pembawaan dari aktor dan aktris yang terlihat secara natural. Seperti Teles yang diperankan oleh Woody Harrelson dengan peran seorang pria tua yang tangkas, gagah, berani, tapi tergila-gila pada hal yang sepele yaitu roti Twinkie. Dan Columbus yang diperankan oleh Jesse Eisenberg berperan sebagai mahasiswa yang polos dan Jones namun punya aturan-aturan yang unik menurut saya. Serta aktris yang bernama Emma Stone dan Abigail Breslin yang berperan sebagai adik kakak yang mempunyai skill menipu yang tak terduga. Sehingga dengan semua itu film ini mendapatkan rating di IMDb sebesar 7,6. Tapi menurut saya harusnya 8 ya. Tapi ya udahlah, mungkin itu rezeki mereka.
Dan pesan moral yang bisa dipetik dari film ini adalah kebersamaan akan mempermudah segalanya. Cukup sekian perjumpaan kali ini. Jika ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf. Jangan lupa bersyukur. Saya Akbar, sampai jumpa. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found the passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant.